Shalom saudara, kembali pagi hari ini bersama-sama kita akan mengibadahkan diri kita. Dan sebelum kita masuk untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi setiap saudara, juga kami, kita akan memberikan korban syukur dan pujian bagi Tuhan. Segala rancangan Tuhan indah belaka, segala rancangan Tuhan selalu baik adanya untuk setiap orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Mari pagi hari ini bersama-sama, baik saudara yang ada di rumah, juga bersama dengan kami yang ada di sini, kita akan tundukkan kepala kita sebentar. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jika kami masih diberi nafas kehidupan, ini merupakan sebuah anugerah, karena di hari-hari ini kami benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena kami tidak tahu musuh kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan pembela kami. Engkau Tuhan yang sudah mati buat kami, Engkau berkorban buat kami, dan Engkau melindungi hari-hari kami Tuhan. Ini waktunya kami akan mengibadahkan diri kami dengan kami memuji Engkau, menyembah Engkau, memberikan korban syukur pujian bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyanyi, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, segala rancangan-Mu indah bagi kami, dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah syukur kami, ini pujian kami Bapa. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa. Angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau yang layak terima syukur dan pujian kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, ada yang Kau berbuat di dalam hidup, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari kita sembah bersama, ku bersyukur Tuhan. Tanpa bersama dengan Engkau, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Oh, kami puji Engkau tempat pujian kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Kau Tuhan, oh Bapa. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir di keluarga-keluarga kami. Engkau tahu setiap kecemasan, kesusahan, sakit apapun Tuhan yang menimpa anak-anak Tuhan saat ini. Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan, Engkau sanggup menghibur kami, dan Engkau sanggup memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah pujian kami, ini korban syukur kami kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa teramat baik dan sangat baik. Mari bersama kita memuji Dia, kita tinggikan Dia, kita sembah Tuhan, kita sembah namanya yang besar, namanya yang besar. Oh Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Tuhan. Kami butuh banyak tangan Tuhan. Tuhan, darah dan tubuh-Mu sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau sebagai matahari yang selalu menyinari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Sebab Tuhan Allah, matahari tak bersama, siang kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan sama-sama, sebab Tuhan, sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai,
dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, 1000 hari di tempat lain. Kami ajak saudara yang ada di rumah saat ini, setiap keluarga demi keluarga, orang tua dan anak, keluarga dan saudara. Mungkin saat ini di rumahmu sedang ada mertuamu, saudaramu yang lain yang mengikuti tayangan ini. Berikan hatimu, angkat pujianmu, nyanyikan kemenangan kebesaran buat Tuhan. Aku yang Dia dalam segala hal, Dia Allah sumber kehidupan, Tuhan Allah. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mari angkat hatimu, angkat suara menyanyikan. Bab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, di pelataran-Mu sembahnya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain, di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Mari angkat suaramu di pelataran-Mu, daripada 1000 hari pujian di tempat lain. Lebih baik satu hari pelataran-Mu, di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari
tempat lain, di tempat lain daripada sibuk hari, di tempat lain. Lebih baik satu hari di belakang daripada kami berada di tempat lain. Sehari seperti 1000 tahun. Betapa bahagia dan indahnya Tuhan jika kami mengalami hari-hari itu tiba. Tuhan, kami merindukan ada hari yang menghidupi kami, kekekalan itu kami ada di dalamnya. Kami mau bersama-sama dengan saudara kami yang ada di rumah, yang ada di tempat ini Tuhan. Kami membawa hati kami, kami mempersembahkan hati kami. Inilah syukur kami Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, Engkau lawat setiap keluarga-keluarga, Engkau lawat umat-Mu, Engkau lawat anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka terlewatkan dari ancaman pandemi hari-hari ini. Tuhan, Engkau jauhkan dari orang-orang yang membawa kehadiran COVID, supaya anak-anak Tuhan dan orang-orang yang percaya kepadamu dibebaskan, dilepaskan, dan semuanya ini boleh berlalu. Kami berdoa Bapa untuk COVID-19 yang saat ini masih memapar dan mewabah. Tuhan, kami minta supaya perlindungan, proteksi-Mu memproteksi bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, yes, supaya COVID ini cepat berlalu. Amin. Dan krisis-krisis yang terjadi, yang merubah tatanan-tatanan kehidupan ini akan segera kembali normal Tuhan. Engkau tolong Tuhan bangsa kami, Engkau tolong setiap keluarga-keluarga yang saat ini beribadah bersama dengan kami yang ada di sini, supaya lawatan-Mu, penyertaan-Mu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah korban syukur kami. Kami naikkan kepada Tuhan dengan satu nama, dalam nama Yesus. Ke dalam tangan kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Yang di rumah dan tempat ini katakan sama-sama amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati Anda. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, di mana saja Anda berada, kiranya kasih Allah menyertai saudara sekalian, dan sukacita surgawi ada di tengah-tengah keluarga Anda. Pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam acara ibadah online yang masih terus kita lakukan sampai nanti ada petunjuk yang baru dari pemerintah. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa sebentar untuk penyampaian firman Tuhan. Bapak Engkau yang baik, terima kasih untuk kesempatan bagi kita semua yang masih diberikan nafas kehidupan dan juga diberikan kesempatan untuk kami boleh bersekutu di dalam satu roh, yaitu roh
Allah yang hidup. Kami dipersatukan di dalam udara, di dalam suasana ibadah online, tapi hati kami masing-masing saling terkonek, dan juga hati kami terkonek kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan berkati firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hopefully Anda semua sehat, bebas daripada COVID-19, ya, sukacita, walaupun memang kondisi di sekitar kita tidak begitu menyenangkan. Banyak orang sedang mengalami banyak kesulitan. Tapi firman Tuhan hari ini yang mau saya sampaikan, temanya adalah iman yang teruji. Saya harap Anda setelah mendengarkan ini, firman Tuhan ini, Anda benar-benar boleh mendapatkan kekuatan dari firman ini. Kiranya saudara boleh mempersiapkan hati Anda semua tentang iman yang teruji. Saat ini semua orang sedang diuji imannya. Baik dia sebagai seorang pedagang yang sukses, yang berhasil, hari ini juga diuji imannya. Baik sebagai karyawan, lebih-lebih sedang diuji imannya. Dan juga bagi ibu rumah tangga, juga diuji imannya. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, padahal segalanya sedang sulit. Mari kita bersama akan belajar tentang iman yang teruji. Kita akan menelusuri refleksi dari rasul-rasul yang luar biasa yang ditulis di dalam Alkitab. Yaitu ada 2 rasul yang saya akan mengutip pikirannya, refleksinya di dalam kedua rasul ini melayani bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Siapa dia? Rasulnya adalah Rasul Petrus, yang tidak asing bagi saudara semua. Juga Rasul Yakobus, yang juga hebat. 2 rasul ini adalah sahabat dekat daripada Yesus Kristus. Yesus punya 3 sahabat, yaitu Petrus, Yakobus, dan satu lagi Yohanes. Mereka menjadi 3 serangkai bersama dengan Yesus berempat, menjadi orang-orang yang ikut dekat dengan Yesus. Makan, tidur, jalan bersama-sama dengan Yesus. Melayani orang-orang dari desa ke desa, dari kampung ke kampung bersama dengan Yesus. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gurunya dengan empati, simpati, dan penuh kasih melayani banyak orang. Sehingga refleksi yang ditulis oleh kedua rasul ini, yang kita kenal di dalam surat Petrus dan surat Yakobus, itu benar-benar adalah catatan testimoni dari 2 rasul itu tentang dia melihat perilaku, perbuatan, perkataan, tindakan gurunya Yesus Kristus yang luar biasa sekali itu, dan dia tuliskan di dalam firman yang kita catat di dalam Alkitab ini. Saudaraku, kita akan mendengar tentang Simon Petrus yang pertama kali saja. Simon Petrus di dalam surat Petrus yang kedua, sebagai pembukaan di dalam salamnya, dia menulis begini: dari Simon Petrus, hamba, ya, dan rasul Allah.
Kenapa dia menulis Simon dan Petrus? Simon adalah Petrus yang lama, Petrus yang penuh dengan kegagalan, Petrus yang tidak mengenal keselamatan. Maka dia sengaja menulis Simon dan Petrus supaya dia diingatkan masa lampaunya adalah masa lampau yang sia-sia, masa lampau yang tidak punya pengharapan. Tetapi hari ini kita baca, dia mengatakan, aku adalah doulos, hamba dan pelayan daripada Kristus itu sendiri. Oleh karena itu saya percaya dan saudara pun yakin bahwa apa yang ditulis di dalam surat Petrus adalah satu refleksi nyata, refleksi dari hatinya ketika dia melihat gurunya melayani seperti itu. Dan dia menuliskan di dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, dia menulis sebagai sesuatu catatan yang sangat penting, yaitu tentang iman yang diuji. Hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan tidak cukup hanya mengatakan aku beriman. Tidak cukup. Tetapi melainkan adalah iman itu harus ada perbuatan. Iman itu harus diuji dengan berbagai hal yang nanti akan ditulis oleh Rasul Petrus. Definisi umum tentang iman di dalam KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi saya mau menambahkan definisi iman menurut standar Alkitab dikatakan harus ditambahkan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah definisi Alkitab mengenai iman itu. Saudara, ada 7 hal yang Rasul Petrus menulis, bahkan nanti akan dikuatkan oleh Rasul Yakobus di dalam bacaan kita lebih lanjut. Mari kita buka surat Petrus yang kedua, pasal 1, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Surat Petrus yang kedua, pasal 1, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Firman itu berkata demikian, saudara. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Menambah. Berarti ada sesuatu yang harus ditambahkan di dalam iman itu. Bukan secara doktrinal, tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul itu, yaitu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu
kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mengapa saya katakan iman perlu diuji? Di dalam Yakobus 1 dituliskan bahwa iman itu lebih bernilai daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak saja harus diuji keasliannya dengan api, apalagi iman itu memang harus diuji. Hari-hari ini saudara dan saya, iman saudara dan saya sedang diuji. Apakah Anda bisa menjawab atau memenuhi apa yang Rasul Petrus tulis di dalam ayat yang baru kita baca? Ada 7 hal dengan singkat mau saya sampaikan. Yang pertama, iman kepada Tuhan adalah penting dan tidak bisa ditawar oleh semua orang. Tetapi iman itu membutuhkan perbuatan. Perbuatan itu dengan iman supaya terjadi satu keseimbangan. Lalu firman mengatakan, kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi, katakan pada gunung itu, pindahlah, maka dia akan beranjak ke dalam lautan itu. Berarti iman itu memang adalah sesuatu yang penting yang harus saudara miliki dan saya miliki. Tetapi sebaliknya, kebajikan, perbuatan baik. Semua orang bisa berbuat baik tanpa harus pakai modal besar, tanpa harus keluar uang. Firman mengatakan perbuatan baik yang semua orang, saudara dan saya bisa melakukan. Yesus mengatakan, ampunilah sesamamu. Berapa kali Tuhan? 7 kali 70. Bukan 7 kali saja, 7 kali 70 kali. Wah, 490. Itulah yang dinamakan sebagian daripada kebajikan. Perbuatan baik yang harus kita lakukan. Saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang mati apanya? Yang mati imannya. Iman yang tidak bekerja. Lalu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Apanya yang kosong? Omong kosong? Atau iman yang tidak ada isinya? Kalau iman kepada Yesus Kristus, Petrus sudah mengatakan bahwa dia bersama dengan Yesus 3,5 tahun melihatnya semua. Iman yang sempurna adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang kedua dikatakan pengetahuan. Iman dan perbuatan baik itu hal-hal yang indah di mata Tuhan dan di mata manusia. Dan karena itu harus ditopang dengan pengetahuan yang memadai. Pengetahuan itu berasal dari mana? Dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita boleh mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang bekerjanya iman, tentang bagaimana Allah menolong kita, dan lain sebagainya. Dan pengetahuan itu bisa belajar daripada pelajaran-pelajaran secara formal atau pelajaran-pelajaran secara pribadi dan lain sebagainya. Dan pengetahuan itu penting untuk kita sebagai orang-orang percaya, yaitu long life education, belajar seumur hidup. Yang ketiga tentang penguasaan diri. Ini kadang-kadang menjadi hal yang sangat sulit bagi kita semua. Juga bagi semua orang percaya sangat sulit melakukan penguasaan diri. Oleh karena itu di dalam 9 buah roh, di dalam Galatia 5, penguasaan diri ditulis pada bagian buah yang ke-9 yang paling sulit, saudaraku. Tidak peduli siapa kita,
melayani Tuhan sudah lama, sebagai hamba Tuhan dan lain sebagainya. Seringkali kita itu punya keinginan, punya emosi, punya kemauan, punya kepentingan, tidak dapat dikendalikan. Penguasaan diri kita gagal. Sehingga seringkali terjadi keonaran-keonaran, baik di dalam gereja, di dalam masyarakat, maupun di mana saja. Lalu yang keempat adalah ketekunan. Banyak orang pandai, orang pintar, tetapi seringkali dia gagal. Oleh karena apa? Tidak punya ketekunan. Ketekunan dibutuhkan seseorang untuk mencapai satu hasil prestasi yang maksimal. Tanpa ketekunan, tanpa motivasi yang benar, tanpa pengetahuan yang benar, siapa saja bisa gagal. Kita mengenal seorang yang bernama Charles Templeton. Udah pernah saya ceritakan. Dia punya teman pelayanan sahabat baik, yaitu Billy Graham. Billy Graham tekun sampai akhir. Sampai usia 90 lebih dia selesai tanpa ada kasus. Tapi Charles Templeton baru berusia sangat muda, dia tidak tekun, dia meninggalkan imannya. Lalu dia menjadi orang ateis. Dan akhirnya dia tidak bisa selesai. Sangat disayangkan. Oleh karena itu saya ajak saudara, kalau saudara sudah terima Tuhan, sudah melayani apalagi, sudah punya track record yang begitu panjang, mari saja saudara, tekunlah, tekun sampai garis finish, seperti Paulus katakan. Kemudian yang kelima adalah kesalehan. Kesalehan adalah ciri-ciri orang yang beriman. Punya ketaatan, punya kesetiaan, punya penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka hidup di tengah-tengah dunia yang begitu kacau, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak kegelapan-kegelapan. Tetapi kesalehan perlu kita terus pertahankan sampai selesai. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita terhadap hal-hal yang bersifat kedosaan. Takut akan Tuhan adalah modal untuk kita hidup saleh. Yang keenam, kasih akan saudara. Mengasihi adalah ciri menonjol dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada sikap toleransi, ada sikap saling mengerti, ada sikap saling bersahabat, ada sikap memaafkan. Kasih akan saudara perlu kita kembang terus, perlu kita gerakkan, perlu kita pupuk di mana saja kita berada, baik di gereja maupun di komunitas, di kampung, di lingkungan, di persekutuan, di perkumpulan, di arisan, di apa saja. Mari kita ajarkan kasih akan saudara-saudara kita. Lalu yang ketujuh ini yang luar biasa, perintah Tuhan yang terakhir, supaya kasih kita tidak hanya saja kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang serumah kita, kepada tetangga kita, tetapi kasih akan semua orang. Wujud kasih Kristus adalah kasih kepada semua orang, tidak pandang bulu, tidak pandang wajah, tidak pandang kedudukan, tidak pandang apa saja status kita. Dia mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang demikian dapat membangun kebersamaan dalam kebinekaan kita. Indonesia ini sangat luar biasa. Negara kita ini negara yang luar biasa. Dari 1340 suku-suku di Indonesia bisa dipersatukan di dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Ada 17.491 pulau-pulau di seluruh Nusantara ini dapat dipersatukan menjadi satu NKRI yang kuat, yang kokoh. Luar biasa. Iman yang demikian
yang harus dimiliki oleh kita, bangsa Indonesia. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Mulai dari mana? Dari persekutuan kita, dari gereja, dari tempat-tempat ibadah lain. Mari kita kasihi akan semua orang, sehingga Indonesia menjadi jaya dan makmur. Hari-hari ini kita melihat banyak orang yang melakukan kasih kepada semua sesama kita. Ada pembagian-pembagian berkat, ada pembagian-pembagian sembako dan lain sebagainya. Apalagi ini dalam rangka masih dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah. Para saudara kita kaum muslim telah melakukan banyak perbuatan yang baik, menolong sesama. Itulah yang harus kita terus kembangkan. Kita bersyukur Indonesia masih tetap bisa bertahan. Akhir daripada sharing saya, ingin saya sampaikan ada satu kisah nyata yang terjadi di India, di Mumbai. Siang ini saya menerima kiriman seorang hamba Tuhan IGF di Mumbai. Dia mengirimkan berita bahwa 2 hari yang lalu, satu keluarga, ayah, ibu atau suami istri, beserta dengan 2 anaknya yang berusia 5 tahun dan 7 tahun, telah menghabisi hidupnya dengan menggantungkan diri di atas pilar rumah itu dan tidak tertolong. Saya melihat ini sungguh sedih. Sebab apa? Sebab mereka sudah 5 hari tidak bisa makan, dan dia tidak tahu untuk apa lagi, besok mau apa lagi tidak tahu. Mereka begitu putus asa. Lalu mereka menghabisi hidupnya satu rumah, satu keluarga. Sangat ironis, saudara. Saya berdoa, saya berharap Indonesia bangsa yang luar biasa, bangsa yang mengenal peninggalan nenek moyang kita, gotong royong bersatu untuk saling menolong. Dan saudara, setelah itu ada video tayangan yang digambarkan masyarakat di sana hidupnya jauh lebih susah dari kita yang di Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya saya ajak saudara, mari milikilah iman yang teruji. Walaupun Anda susah, Anda sulit, tapi saya percaya Yesus mengatakan, burung di udara pun dipelihara, bunga bakung di ladang pun didandani dengan indahnya. Apalagi saudara dan saya lebih bernilai, berharga daripada burung dan bunga bakung. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bangsa Indonesia bersyukur, walaupun dalam kondisi yang sulit, tapi kami masih bisa terus survive. Mari Tuhan Kau tolong, supaya tidak terlalu lama lagi Kau akhiri bahaya COVID-19, supaya seluruh rakyat Indonesia boleh kembali beraktivitas. Bahkan seluruh penduduk dunia ini boleh kembali menjalani the new normal, cara hidup yang baru, pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memberkati saudara sekalian.
berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Saudaraku, mari seperti biasa, minggu awal dari bulan yang pertama ini, dalam bulan ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan saudara dari rumah persiapkan anggur dan roti bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk perjamuan bersama. Percaya ku ada di dalam-Mu. Mari saudaraku yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima perjamuan roti dan anggur sebagai perjamuan kudus yang Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada murid-muridnya supaya melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pada malam terakhir Yesus menjamu murid-muridnya dalam satu meja bersama makan. Kemudian Yesus mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Kemudian dipecah-pecahkannya roti itu dan dibagikan kepada semua muridnya. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti adalah lambang tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib. Tubuhnya dipecah-pecahkan, dan sebagai peringatan akan Dia, maka setiap kali kita ingat akan Yesus, kita melakukan perjamuan kudus sebagai satu keyakinan kita bahwa kita telah diikat di dalam satu
Roh, yaitu Roh Kudus. Dan Ia ada di dalam kita, di dalam Anda, di dalam saudara-saudara sekalian, dan kita ada di dalam Dia. Mari kita dengan iman makan roti ini, katakan di dalam nama Yesus kita makan bersama. Setelah itu, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur, dan dituangkannya anggur itu ke dalam cawan itu, dan dibagikan kepada murid-muridnya. Dan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang dicurahkan di atas salib Bukit Golgota itu. Dan Dia berkata, bilur-bilurku telah menyembuhkan engkau. Dan darah Yesus ini bagi kita bermakna bahwa Dia telah mati bagi kita. Dengan darahnya kita dibasuh menjadi kudus dan berlayak di hadapan Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita minum bersama anggur ini dan katakan dalam nama Yesus. Bapa, sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mengangkat kedua tangan kami. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami, dan iman kami semakin bertumbuh, sebab Engkau Roh Kudus yang menolong kami, yang menopang kami untuk kami menjadi orang-orang yang mampu dan tetap bertahan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk firman, kesempatan yang indah ketika kami masih bisa mendengar pesan-pesan Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami minta berkat-Mu turun atas kami. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada, memberikan kasih karunia kepada, memberikan damai sejahtera
mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberi kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati apapun yang kau kerjakan, membuat